pertama dari anggotanya buat teman-teman jangan nge-rate ya, itu saya benci banget gitu. Oke, sekarang jam 8 syuting, datang jam 11. Anda sangat tidak bijaksana. Aku kedinginan gitu. Jadi pahlawan gitu. Enggak pahlawan. Aku yang ente. Ternyata produksi film tuh capek. Iya. Wah, saya gak jadi. Sampai subuh. Udah lulus. Iya, Udah lulus. Maksudnya udah mahasiswa. Iya. Aktor terbaik. Kompetisi. Tahu kan dia spill? Oh. Saya ngomong orang. Oke, maaf. Greget bisa. Sabar. Mudah. Tapi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia, baik-baik saja dan juga banyak uang pastinya. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut. Jadi kali ini kita ada di episode 3 dan di episode 3 ini bersama saya Lisna Gustiani di segmen Bincang Komunitas, di mana kita akan berbincang dengan salah satu komunitas yang sudah bergabung di sini. Komunitas ini komunitas tentang, aku kasih clue dulu ya. Jadi komunitas ini tuh komunitas yang biasanya menyelami dunia imajinasi dan kreativitas. Ada yang sudah bisa menebak? Yaps, betul, ini adalah komunitas perfilman dari Garut, namanya Premograph. Langsung saja kita akan berbincang lebih dalam tentang komunitas ini bersama Kang Sofyan dan Kang Azril dari Premograph. Halo Akang, apa kabar? Baik. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Suara Garut. Gimana nih Kang, tadi di jalan lancar? Wah, lancar banget tapi panas sekarang Garut ya. Betul Garut memang ya? sedang panas. Masuk ke sini adem ya Kang ya. Adem banget. Alhamdulillah. Ini manggilnya Akang, Aa, Mas atau apa nih? Kakak. Bebas apa aja. Bebas aja. Akang saja ya. Oh Mas. Bebas aja. Oh bebas. Baik. Jadi nih Kang, komunitas Premograph, betul ya? Betul. Takutnya saya salah pengucapan. Betul, ya, Premograph. Nah, komunitas Premograph ini komunitas tentang apa Kang? Boleh mungkin sedikit diceritakan kepada warginet? Boleh aja. Bang. Ya, malu-malu sih aja loh. Ya, Premograph ini adalah satu komunitas yang di dalamnya itu penggiat-penggiat film atau disebut sineas ya. Dan kita itu segmentasi atau anggotanya rata-rata semuanya mahasiswa yang ada di Kabupaten Garut yang berkegiatan dalam dunia perfilman gitu. Dalam dunia perfilman. Iya. Berarti bukan cuman seseorang yang suka kayak foto, video editing kayak gitu, berarti yang suka nulis naskah juga termasuk. Termasuk. Oke. Nah, Kang, untuk yang melatar belakangi nih, tiba-tiba terbentuklah nih komunitas ini, yang melatar belakangnya apa? Sebenarnya yang melatar belakangi Premograph ini sebuah kejadian yang tidak terduga sebenarnya. Kan kita tuh dulu ikut lomba ya, lomba skala nasional. Terus di persyaratannya kan harus ada nama produksi house-nya, production house-nya. Ya, kita ngedadak semalaman nyari nama, itu nama ketemulah Premograph dan di situ dibentuk. Kebetulan juga kan dari lombanya juga kan kita alhamdulillah menang gitu. Anak-anak jadi makin termotivasi lah gara-gara itu, jadi ingin berkelanjutan, nggak satu project aja. Ya udah sampai sekarang lanjut gitu Premograph. Oh baik. Ingat gak Kang itu tahun berapa kira-kira? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Masih baru. Oh jadi komunitas ini masih baru ya? Masih baru. Oh oke. Lalu untuk namanya nih, karena tadi kata Akang kan tiba-tiba waktu mau lomba ya, kenapa namanya harus Premograph yang terpikirkan gitu? Kenapa harus Premograph ya? Karena itu mencakup semua aspek. Ya semua aspek dari seni visual gitu. Frame
frame itu kan ada di Iya, iya. fotografi, ada di fotografi motion, itu ada di 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita juga ada. Baik. Untuk yang ngasih namanya itu semuanya. Bertiga sebenarnya. Siapa saja tuh? Saya Ajriel sama Adit, satu lagi Iki 4 ya. Iki 4. Oke. Soalnya kan awalnya itu kenapa harus Framograph? Gimana caranya kita masukin semua elemen seni visual di dalam satu nama? Iya. Terbentuklah Framograph gitu. Keren sih Kang ini namanya. Nah Kang, untuk berarti kan ini kan baru ya. Untuk anggotanya sendiri ada berapa? Kalau sekarang Yang sampai itu- sekarang. sampai sekarang tuh ada 13 ya. 13 Ada 13 dan semuanya itu mahasiswa gitu. dari Garut. Iya, betul, Iya. dari Garut. Nah, karena kan pastinya dalam komunitas itu ada kegiatan ya Kang? Betul. Kegiatan rutin yang dilakukan di komunitas Framograph ini biasanya apa? Kalau rutin itu pertama ya nggak, karena mungkin kita awalnya tuh terjun dari film. Jadi baru-baru ini kita juga ada produksian film gitu. Nggak jauh dari syuting, terus editing dan lain-lain. Tapi di luar itu kita juga ada acara yang mungkin mencetuskan apa ya, kayak segmen latihannya film itu. Ada di Sansut, di mana Sansut itu apa ya? Mengenalkan dunia fotografi gitu, dan outputnya itu rata-rata di kalangan mahasiswa untuk sekarang kayak gitu. Jadi latihan tambahan juga ya. Jadi intinya program-program di Framograph tuh nggak jauh dari perfilman sama dunia visual. Visual, Oke. iya. Sansut itu kan fotografi tuh bareng-bareng di taman kampus. Kita tuh ke Vkom, Ya. ke IP juga ya. Di Iya. IP juga kita keliling gitu. Dan itu kita ngajak orang-orang yang mau, yang bisa ataupun nggak bisa fotografi untuk hunting bareng gitu, gitu barengan. Itu Sansut tuh. Terus ada Cast and Crew. Kita juga suka buka Cast and Crew ya buat film gitu. Kita mau buat proyek nih film, otomatis kita butuh anggota Iya. yang banyak kan. Betul. Kita buka Cast and Crew, Iya. dan di situ juga ada pelatihan-pelatihan kayak kata Adriel tadi, keaktoran, penulisan, terus kru produksi. Terus juga yang satu lagi kita suka ngadain screening and discussion. Itu kita nayangin film-film lokal di Garut, karya-karya film yang ada di Garut gitu ya, Iya. teman-teman saya. atau misalkan- Tidak hanya di Framograph aja. tidak hanya di Framograph Oke, saja, oke. tapi orang-orang yang misalkan punya film kita Iya. tayangin, kita diskusiin bareng-bareng, nonton gitu. Oke, seperti itu ya. Ada lagi Nah, hibernasi Oh, sama iya. hibernasi sama setiap ulang hibernasi ya. Jadi hibernasi itu istilah kata. Jadi setiap kita punya project gitu, biasanya itu kita editnya itu 1 malam. ya. Iya, jadi semua anggota itu rata-rata apa ya, gabung di project itu buat ngedit, terus main-main gitu ya. Iya. Biar apa ya, pas proses editing itu nggak pusing gitu. Terus setiap ada anggota yang ulang tahun kita suka rayain. Wih, seru, Kayak gitu. seru banget. Semua ya, belum ada yang nggak dirayain gitu. Ih, solid sekali ya. Nah kan itu kan untuk kegiatan ya. Kalau untuk kumpulan rutin ada gak sih, misalkan seminggu 2 minggu sekali atau gimana gitu? Yang rutinnya kumpulan adakah? Ada. Biasanya berapa kali sehari? Kalau bulanan ada ya, Iya. 1 bulan 2 Oh, kali. 1 bulan 2 kali. Ya, 1 bulan 2 kali. Itu rapat rutin anggota buat yang ngebahas tentang keanggotaan sama komunitasnya. Iya, Itu iya. kedepannya mau buat apa nih, kita scheduling, terus kita juga misalkan ada inovasi atau ada ide yang mau dikerjain juga Iya, bisa. Itu di rapat bulanan ya, Drill. Iya. Dan selain itu juga seringnya kita sih rapat produksi. Misalkan ada yang buat film nih, salah satu anggota mau ngusulin mau buat film, kita scheduling, otomatis dalam sebulan itu kita bakal ada yang namanya PPM tuh, praproduksi meeting gitu tuh. Jadi kita Oke. ngadain beberapa kali PPM untuk produksi filmnya. Itu sih rata-rata produksi Film. ya film ya, kumpulannya. Oke. Nah kan di komunitas ada anggotanya. Nah tadi juga katakan kalau berkegiatan itu ada kayak bareng-bareng buat kayak sharing atau saling belajar gitu ya tentang edit ataupun tentang yang lainnya. Nah bagaimana sih komunitas ini mendukung anggotanya dalam pengembangan keterampilan perfilman selain yang saling sharing tadi? Misalkan ngundang pelatih atau gimana gitu? Peningkatan SDM gitu. maksudnya. Iya biar skillnya lebih Nah, ini. Kan kita juga Framograph nggak hanya di situ-situ saja Iya, ya. iya.
kita juga sering-sering berhubungan dengan komunitas lain, komunitas Oke, film lain di oke. Garut ada banyak Iya, kok, iya. nggak Fremograp aja, seperti Vertical Film misalkan, terus ke GFF Garut Film Forum, kan setiap ada agenda kita datang nih, mereka ngadain seminar, mereka ngadain screening, kita datang untuk menambah ya wawasan lah Iya, intinya iya, untuk betul. anak-anak. Selain itu juga kita juga anggota kita juga sering kayak misalkan ada komunitas lain ada yang mau produksi film Dibantuin sama kita, Fremograp ya, ya, kita saling ada. ini, Jadi iya. saling kita juga kan beda-beda tuh, Iya. tipikal produksi tuh beda-beda dari tiap komunitas tuh beda-beda. Oh di si Iya Makia di Arang Makianya aja di GFF Makia gitu. Jadi saling berkomunikasi sama iya, komunitas lain gitu. Nah kan untuk waktu pembuatan komunitas ini pastinya kan tidak hanya dalam komunitas, organisasi ataupun usaha, bahkan dalam kehidupan kita juga ada yang namanya tantangannya kan. Nah sejauh ini nih apa tantangan yang dihadapi sama komunitas Fremograp? Kalau tantangan ya jelas pertama mungkin dari apa ya, kita tuh banyak, sebenarnya bukan tantangan yang terlalu ekstrim sih, cuman maksud tuh tantangan yang mungkin kita iya pertama waktu ya, Waktu, karena iya. status kita tuh mahasiswa gitu. Iya harus Banyak pindah-pindah. dan fakta menariknya adalah mahasiswa itu anggotanya kebanyakan itu dari semester 5 ya, Oke. yang dimana semester 5 udah tau lah gitu ya, Iya. banyak tugas dan lain sebagainya Iya, gitu. Terus juga emang kebanyakan ada project di lain waktu gitu, ada project lagi, misal kita ada project film nih gitu. Ternyata ada jadwal nih, entah itu jadwal dari project yang dari luar dan lain sebagainya. Terus juga teman-teman juga kebanyakan freelance gitu. Iya. Jadi emang paling bisa dijawab itu waktu ya, waktu sih. Nah Terus gimana juga nih? ada lagi selain waktu juga kan kita produksi dengan alat yang kita punya Iya. gitu kan. Alat Inventaris. Terkendala dari alat juga Iya, misalkan betul. enggak maksudnya alatnya tuh ya alat seadanya gitu. Jadi Iya. kolektif gitu sistemnya. Iya. Kadang kita nginjem dari komunitas luar. Iya. Sebaliknya juga komunitas Iya, luar mereka pinjam di dari- kita iya, gitu. Iya. Kolektif itu sih, terus ya udah ya segitu. Iya. Udah segitu. Kalau untuk alat kan tadi kan ada solusinya itu saling minjem Iya, ya gitu. Nah, kolektif. Iya. kalau untuk waktu nih pribadinya Akang ataupun Akang gimana sih cara itunya ngaturnya? Kalau menurut saya sih jalan terbaiknya itu adalah menunggu waktu yang mungkin tepat ya. Oke. Terutama karena mungkin kebanyakan itu misal dari barusan kan udah dijelasin ya, kita itu rapat itu 1 bulan tuh 2 kali. Iya. Nah kalau misalnya emang dalam jangka waktu waktunya itu udah mepet, Iya. paling di satu pertemuan itu langsung di 2 kali bahasan seperti Oke, itu. jadi langsung ya pembahasannya biar semua tersampaikan Iya, gitu. betul. Oke. Nah, komunitas ini bagaimana sih komunitas ini berkontribusi terhadap perkembangan perfilman lokal kan? Ya, dari inilah kita dari screening aja ya, kita kan ngebantu buat ngapresiasi lah, Iya. seenggaknya ngapresiasi karya-karya yang udah dibuat oleh teman-teman Iya, gitu, iya. ke teman-teman penggiat sineas di Garut tuh. Kita ngadain screening and discussion, dan si karya itu ditonton oleh anak-anak film juga. Iya. Kadang Oke. juga kan dari situ ada kritik, ada Iya, iya, saran, betul, ada betul. ucapan-ucapan motivasi gitu kan. Itu sebenarnya itu yang dapat ngembangin perfilman di Garut tuh. Oke. Kita saling Iya, apresiasi. Betul sih, betul kan. Sebelum ke ranah yang lebih jauh Iya. gitu, seenggaknya kita bisa ngapresiasi anak-anak yang buat film gitu. Dan selain itu juga kebetulan kan di Garut ada GFF, Garut Film Forum. Oke. Garut Film Forum tuh yang menaungi komunitas-komunitas film di Garut Perfilman ini. di Garut. Iya. Berarti termasuk Fremograp juga. Enggak, di Oh, luar. enggak. Itu Oh. Garut Film Forum di luar. Oke. Di Garut itu tuh. Jadi pusatnya gitu. Jadi intinya wadah yang forumnya Iya, iya. ada di Garut Film Forum gitu. Oh, oke. Nah, itu yang lebih mereka yang lebih banyak beragenda untuk mengembangkan perfilman di Garut tuh mereka sebenarnya. Kayak misalkan sekarang nih GFF lagi syuting tuh buat film layar lebar. Oke. Oke, syuting apa? Wah, nggak tahu tuh. Belum tahu nih, Nggak belum bisa ada di-spill bocoran. soalnya. Lihat aja snapnya gitu kan banyak. Iya. Ya, oke. kadang mereka juga ngajak Ngajak. Iya. misalkan buat kru
kru secara profesional lah untuk Iya, produksinya gitu, untuk produksi gede ya mereka juga ngadainnya kayak gitu. Terus juga kita pernah saya pribadi ya pernah diajarin langsung sama Mas Aris Nugraha buat scripting tuh, nulis skrip Iya. ya gitu. Itu pengembangan tuh pusatnya ada di GFF, tapi selain GFF juga kita juga ngadain juga, tapi dengan batas kita gitu. Iya. Sebagai ya dia mahasiswa, saya bukan. Iya. Wah, parah. saya udah lulus. Oke, Sepuh. Oke, Puh. Saya udah lulus. Oke. Nah, tadi kan seperti suka apa? Tadi tuh kan diajak di bidang yang lebih profesional gitu ya tadi. Yeah. Nah, di Premograb ada pernah apa aja nih yang ikut? Ada film, kebanyakan film kan. Film Oke. di GFF tuh ada ngadain apa yang horor tuh, yang kita sekia. Ya anggota kita ikut ke Yeah. situ. Terus misalkan kemarin Lop Agus tahun 2023 kalau gak salah tuh ada, itu mah sebelum Premograb ya. Ada pokoknya ada kayak seminar lagi itu yang jadi narsumnya langsung oleh Mas Aris Nugraha. Oke. Terus juga sama siapa sih yang aktor tuh? Yang preman pensiun. Siapa? Kang Mus. Boim? Nah ya, Oh, Kang Mus langsung diajarin langsung gitu, diajarin Iya, iya. langsung dari Iya, iya. yang udah ahli gitulah. Iya. Berarti emang benar-benar benefitnya juga ya ikut komunitas Iya. itu sangat-sangat besar sekali. Nah, Kang, apa harapan dari Akang dan juga mungkin teman-teman komunitas di Premograb untuk industri perfilman di masa depan? Masa depan. Jadi ya Wah, masa depan. Masa depan tuh. Berdua ya ini. Ini sama ini harus ngasih ini. Sok atuh mangga. Sepuh dulu lah. Atuh, nya masa depan orang udah deket sih. Oh iya. Masa depan. Ya harapannya sih kalau untuk sineas tuh, saya lebih ke untuk sineas di Garut ya, Oke. yang penggiat-penggiat atau penyuka film di Garut. Harapan saya sih kan semoga apa ya semakin banyak lah orang-orang yang suka ke film. Kan rata-rata tuh mereka tidak percaya diri dengan dirinya sendiri gitu. Iya. Enggak dilakuin, cuman pengen aja tapi nggak dilakuin. Nah kuncinya tuh sejelek-jeleknya karya orang, tapi kalau dilakuin itu jadi proses gitu. Iya, Jadi betul, proses. betul. Dan dari proses juga kan Ada pembelajaran. iya ada pembelajaran dan bisa lebih baik. Iya, Intinya betul, dilakuin. Harapan saya mah kalau ada yang terjun awal terjun ke dunia film, lakuin aja gitu. Iya. Bakal bagus kok. Bagus Kak, tuh dicatat dan diingat ya warganet apa yang disampaikan Kang Sofyan. Baik, dari Kang Ajda gimana nih harapannya untuk perfilman di masa depan, industri perfilman? Industri. Industri Ya perfilman. langsung ke industri. Industri. Kalau saya itu lebih ke apa ya? Karena mungkin yang menciptakan industri yang baik itu dari orangnya sendiri ya. Ya kalau menurut betul. saya. Jadi lebih ke apa ya? Jangan sampai orang itu apa ya? Kalau misalnya saya itu pandangannya membuat film ya. Orang yang membuat film itu jangan sampai Anda insecure yang berlebihan. Soalnya misal saya itu dari awal suka film itu langsung buat pakai handphone, nggak pakai alat-alat kayak kamera dan lain sebagainya. Buat gitu. gini kan langsung di tag gitu. Langsung di tag dan Oke. saya itu sebagai semuanya saya ngerekam, Oh, saya iya. Nulis ada di dalam naskah film gitu. ya saya nulis dan sebagainya gitu. Dan itu menciptakan yang barusan proses gitu. Iya. Sampai sekarang saya nggak percaya bisa ikut Premograb gitu, bisa tahu istilah-istilah krunya kayak DOP kayak gitu, script writing, terus clipper dan lain sebagainya. Itu menurut saya dari proses sih balik lagi gitu. Jadi untuk industri perfilman harapannya semoga aja masyarakat di sini lebih menghargai karya-karya orang seperti itu. Aja. Lumayan keren banget. Di briefing Banget. Tuh sih. Keren banget. Ya warganet diingat katanya jangan insecure berlebihan ya Iya. kan ya. Bikin Dan juga iya konsisten. harus berani langsung aja ya coba gitu. Betul. Udah bakal bagus kata Kang Sofyan juga hasilnya pasti karena kan terus belajar gitu. Nah, untuk ngobrolin kan pasti di proses dari awal untuk komunitas Premograb ini sampai sekarang pasti mungkin adalah pencapaian gitu ya. Wah. Sebentar. Nah, pencapaian apa yang sudah diraih oleh
komunitas Premograb yang mungkin buat Akang sendiri itu tuh apa ya, kebanggaan tersendiri gitu. Oke. Dari lomba mungkin ya, Lomba. pertama dari lomba yang tadi saya sebutin tuh. Iya. Terbentuknya Premograb kan itu dari berarti pertama kali ya? lomba, ya. Aktor terbaik. Ci. Kompetisi. Tong kadi spill, saya Oh. ngomong orang Oke, maaf. greget bisa. Sabar. Nah, dari lomba kita ada ikut lomba Love Agus ya, namanya tuh Love Agus. Love Agus tuh lomba tahunan yang diadain GFF di Garut. Ya. Dan Bulan kebetulan Agustus. tahun kemarin tuh 2023 ya, Jil? 2023 kita ikut dan kita masukin 2 film. 2 film. Ya 2 film itu dari beberapa ratus kalau gak salah ya, Jil. Dari Ratus. ratus orang, dari beberapa ratus sineas ya, Iya. Oh. dari berbagai kota, dari berbagai daerah gitu. Kita masuk, kita masuk, Wih. dan alhamdulillahnya kita masuk dua-duanya tuh. Dua filmnya. Dua- Iya, Wih, jadi ngewakilin Garut. Iya. Oh. Dari- Oh iya kan karena nggak dari Garut aja ya, dari Iya dari luar. Dan soalnya kan dari Garut juga banyak yang Iya, ngirim. iya. Dan alhamdulillahnya kita yang ngewakilin dua film itu tuh. Dan terus Terutama berarti Hey. Oh, iya. Jangan star syndrome Anda. lanjut Kang. jadi malu-malu gitu. Nah, dan alhamdulillahnya juga kita dapat 4 penghargaan lah. Oke. Yang pertama kita dapat juara 3 skala nasional. Yang kedua kita dapat desain poster terbaik Poster terbaik. ya. Yang ketiga aktor terbaik. Wih, siapa tuh aktornya? Wih. Editor ditambahin sound. Aktor Banyak. terbaik. Yang keempat? Yang keempat itu juara favorit. Jadi juara favorit tuh banyak yang komen, like gitu Oh, di YouTube. Film dua-duanya. Beda juara. film tuh. Yang Oh. satu cuman juara favorit, Iya. yang satu itu yang 3 ngeborong. Diborong 3. Boleh di-spill gak sih apa sih ya, judulnya? Kusut Wah. katanya kusut. Wah, Oh. egois. Nah, ada egois, ada kusut. Iya, Yang nah egois, yang itu yang apa, yang menang favorit yang mana? yang favorit yang egois. Yang egois. Yang egois genrenya romance. Oke. Kalau kusut tuh genrenya lebih ke bullying gitulah, edukasi gitu. Education. Oke. Tapi itu kan ada di YouTube. Ada di Iya, YouTube GFF ada. Cuma di channel GFF. Iya, bisa dicatat ya yang mungkin penasaran juga pengen nonton, karena nanti saya juga mau nonton yang egois. Iya. Cuman itu skalanya 2023 ya. Sekarang kan udah beda lagi ya. Wah, beda lagi. Pengen di remake sih egois Ji. Oke Kang, kebetulan tadi juga kan saya sudah menerima ya ada film Akang nih, atau Iya. mungkin ini apa ya, teasernya ya. Teaser. Boleh ya tim kreatif dibantu ditampilin ya? Keren-keren tim kreatif deh. Iya Yes. dong. Ada siapa-siapa sama sekali, Pin. Ada. Useless semua, Pin. Oke, Warginet, kita tadi udah sama-sama melihat ya teaser dari filmnya Kang Sofian sama Kang Ajri dari Premograb ya, maksud saya. Nah, Kang, tadi kita udah lihat ya, itu tuh saya penasaran Kang, untuk gimana ya kayak dalam memproduksi film, terutama film pendek lah ya, kita cerita tentang film pendek. Itu tuh dalam produksi film pendek yang dilakukan oleh komunitas Premograb, itu seperti apa, kayak gimana ya prosesnya gitu lah dari awal. Proses Mungkin dari awal. ya secara garis besarnya lah gitu.
sebenarnya kalau ada yang namanya proses produksi ya, yang ideal tuh ada yang Iya. tahap pengembangan, terus ada praproduksi, ada produksi, ada distribusi. Itu biasa kita lakuin kalau misalkan membuat film. Cuman kalau yang kusut sama egois itu enggak pakai tahap ini. Kenapa Yang tuh? kusut tuh sebenarnya malam saya tiba-tiba ada ide tuh buat cerita, langsung ngabarin di grup Besok syuting. Wah, parah. Kesel tidak yang lainnya? Itu jadi gini ya. Kita itu pertama syuting itu dari egois dulu. Iya, Kita iya. fix Oke. pengen satu. Oke lah egois muncul gitu kan. Entah dari mana, angin dari sebelah mana gitu. Udah beres syuting dalam jeda 2 hari atau 1 hari ya. Dia ngabarin di grup. Besok syuting bla 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 bla. Saya saksi di sama Saskia kalau nggak salah ya. Itu dia langsung wah project baru nih gitu. Cuman saya percaya gitu mungkin itu jadi bahan eval dari film produksi egois kemarin gitu. Iya. Jadi emang lebih enak aja gitu pas pas produksi di film kusut kayak gitu sih. Itu sih emang Iya kusut kan ininya fun fact-nya kan itu semuanya baru. Iya. baru. Semuanya baru. Gimana Kang? Iya beberapa, ya kebanyakan baru terjun di dunia film. Iya, Yang semuanya tuh pertama- baru belum Iya belum. expert Banyak lah pengalaman gitu gitu ya. lah. Iya. Saya yang ininya, yang Kokojona bener. Oke. Oke, Ji. Kokojo. Alright, Tolong Kojo. translate. Tim kreatif translate ya Kokojo itu apa? Kokojo. Kojo. Oke. Nah intinya dengan ya mungkin kan dengan motivasi mereka ya kelihatan antusias lah intinya gitu. Kita buat 2 hari, ngedit 1 malam. Itu tuh Hibernasi. dari hari H, itu hari H Pas mau ada ngirim ide. kita ngedit. Oke. Batasnya jam 12, kita over sampai jam 1. Untung baik-baik panitianya. Tapi kan dengan adanya itu kita dapat 3 nominasi. Betul. Itu kan yang apa tadi tuh kayak mendadak gitu ya? Ya, dadakan. Nah kalau biasanya kalau secara normal nih ngeproduksi film Normal, sehat. Sehat ada, lah, ada yang ya. namanya syuting sehat, syuting Syuting toksik. sehat ya. Syuting tidak sehat. Kita terus tidak sehat. nah kalau yang biasa gitu ya yang sehat Ya. sangat Iya, sehat biasa. ngeproduksi film pendek itu biasanya berapa lama sih dari Wah, itu bisa sampai Sampai- berbulan-bulan juga. Ada Ada, ya. yang sebulan lah paling cepat. Kan ada yang tadi saya sebutin, ada tahap pengembangan. Iya, iya. Pengembangan tuh si director, si produser, sama si scriptwriter itu kerja buatin konsep filmnya. Ada yang Iya. nulis naskahnya, ada yang ya pokoknya itu penuangan ide di pengembangan, terus praproduksi kita scheduling, perencanaan biaya misalkan, terus pencarian tempat. Iya. Terus udah itu produksi. Nah ini produksi yang kebanyakan mau buang waktu yang lama. Iya. oke karena mungkin pas itunya ya pas PP syuting itunya. kalau produksi meeting itu biasanya tiga kali pertemuan tuh. Oke. Tiap pertemuan syuting tuh paling lama soalnya kan nyesuaiin sama jadwal kuliah Iya. mereka. Oh iya Ya misalkan seminggu sekali, itu seminggu 2 kali itu syuting tuh. Itu yang Baru- sehat ya. Barulah distribusi biasanya seminggu kita ngedit, ya pokoknya dari tahapan editing sampai kan ke outputnya di upload gitu. Oke. Itu biasa seminggu. Nah, kalau lagi produksi film itu kan biasanya nemu apa sih kayak kendala gitu? Biasanya seringnya itu kayak gimana? Oh, ada. Pertama dari anggotanya buat teman-teman jangan ngeret ya, itu saya benci banget gitu. Oke, sekarang jam 8 syuting, datang jam 11. Anda sangat tidak bijaksana. Dengerin ya temen Ya, tuh. itu pertama itu, terus kedua dari apa ya? Mungkin kesiapan kita juga ya. Iya. Kadang inventaris juga ngaruh ya di saat yang kita butuhin gitu. Iya, oke. Kita tuh waktu dulu kendalanya pernah ya minjem kamera dulu yang ya siapa aja nggak bisa di spill ya, rahasia itu. Kita harus nunggu dari jam 4 sedangkan kan kita perlu syuting dari jam 2, itu kan perlu banyak waktu juga gitu Iya. sebenarnya kendalanya. Terus apa ya, kalau misalnya udah ini juga sih istirahat, kalau misalnya ada jadwal break Iya. harusnya itu tidak apa ya dilamain juga, misal break 15 menit gitu.
Kalau misalnya dari korlapnya mungkin baik hati, tambahin 5 menit, nanti bablas sampai asar biasanya kayak gitu ya. Jadi emang harus ideal. Kalau misalnya break 15 menit, Iya. kesana juga bakal lebih enak ya Iya. nantinya gitu. Soalnya kadang suka langsung PW gitu, apalagi cewek ya gitu. Kalau PW-nya itu mengandung emosi gitu ya kalau diganggu. Iya, Itu juga sih. kalau kendala itu sih waktu yang paling Oke. utama tuh waktu kendala tuh rata-rata yang ngaret gitu ya. Iya. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Dan itu dulu, kalau sekarang alhamdulillahnya udah agak mulus-mulus lah Makin gitu. lebih baik. Dulu yang pertama-tama buat egois kusut tuh. Buat egois sampai jam 3 subuh, percaya gak? Enggak, Dari pagi. bukannya 3 subuh, 4. setengah 4. Beda dikit. Gak sehat kan, tapi Gak udah sehat. Satu iya, malam gimana dari tuh? siang dari jam 11 loh. Itu sampai jam setengah 4 subuh. Gimana tuh yang lainnya kan udah ada yang protes tapi. Ada yang asma nih ini asma. Iya. Soalnya gini kan, di kru kita itu ada yang cewek gitu. Iya. Mungkin kaget ya. Wah, Eh, yang cewek kedinginan, Iya. dia kasih jaket. Oh, jadi ada pakai jaket. Iya, aku kedinginan gitu. Jadi pahlawan gitu. Enggak pahlawan. Aku yang ente. Oh, personal tuh. Jadi ya jadi ya kan apa ya, mungkin dari jam 11 itu perempuan-perempuan itu udah di chat. Kapan pulang bla bla bla, aku nginep nih, bohong gitu. Padahal bablas sampai jam setengah 4 gitu. Itu dulu. Cuman dari pengalaman itu mungkin jadi Pembelajaran. golden era ya. Iya. Nah, Jadi iya. bahan yang kalau bicarain ulang-ulang tuh jadi rame aja gitu dari kejadian itu. Dan ya. kalau nggak ada hasil tidak sehat itu, kita gak bakalan sehat sekarang. Jadi kan itu hasil evaluasi Iya. sekarang gitu. Iya. Dan ya sekarang udah sehat-sehat, syuting udah ada scheduling lah, udah ada Soalnya crew dari call proses itu, gitu kan, dari udah proses ada. itu kita bertahan. Kalau Ya, nggak melalui proses itu ya nggak mungkin sampai Enggak bisa. kepikiran. Karena Ya. kudu ngerasakeun heula pahit gitu. Betul, dicatat sekali dia. Kudu ngerasakeun heula pahit. Tuh. Pahit. Nah, terus kan itu kan tadi dari kendala. Iya. Nah, kalau ini kan cuaca, misalkan lagi syuting nih ya. Terus hujan. Nah, itu termasuk gak sih? Wah, kadang itu hujan jadi setting Hambat. yang tidak terduga. Iya, jadi Kusut hambatan tuh. banget. Tadinya kan kita gak tahu bakal hujan ya. Iya. Kusut hujan, gimana kan namanya anak film, gimana caranya semuanya kan Kreatif harus mungkin. kreatif mungkin. Iya. Jadi hujan tuh jadiin setting buat scene, tambahan scene dadakan di situ. oke, Jadi oke. si aktornya tuh hujan-hujanan sambil depresi frustasi gitulah. Oh. Memainkan hujan sebagai ya latar di film itu. Oke. Jadi tadinya adegan itu nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak Kita ada. pikirkan pas ada hujan. Iya. Ya, secara Oke, spontan iya. aja. Ya itu kan kalau misalkan dari skripnya bisa dimasukkan gitu. Tapi kalau misalkan ada yang udah pakem tuh nggak bisa kalau Nggak hujan. bisa. Misalkan settingnya di skripnya harus cerah gitu kan. Iya. Di Ini suatu hujan. pagi yang cerah tiba-tiba hujan kan nggak jadi gitu. Iya. Kita kadang pending atau dibesokin. Oh, Kadang kita lanjut scene yang mana dulu yang bisa indoor misalkan yang Iya. dimaksimalkan dulu scene yang bisa diproduksi. Kan ada beberapa scene nih, scene Iya. film tuh kan ada beberapa ya. Hmm. Nggak harus nurut kita syuting mah. Jadi scene 5 dulu, scene 10 dulu. Oh, Seberpengaruh itulah. Oke, jadi emang memaksimalkan apa yang bisa dilakukan dulu Ya. gitu ya. Ya. Itu udah dapat di scheduling tapi Oh, oke. Jadi emang udah udah ada solusi atau rencananya. Jadi misalkan Ada. kalau hujan nanti kita gini-gini gitu. iya ada juga yang kayak gitu, ada juga yang di scheduling misalkan emang scheduling sekarang tuh ada yang di pagi tuh harus syuting cerah misalkan. Ya. Dan scene 2 tuh ada di indoor. Jadi kita ngedahuluin. Jadi gini nih di rundown misalkan scene 1 di pagi, scene 2 di indoor. Jadi digeser gitu. Paginya nanti settingnya Oh, sore oke. atau Oh, enggak iya. agak siangan kita bisa setting pagi gitu. Oke. Nah, ini gak apa-apa ya untuk apa sih bahan biar lebih tahu aja ya gitu ya warganet. Kalau itu kan yang kalau misalkan ada syuting adegan malam hari itu teh benar dilakuin malam. Iya. Ada yang dilakuin malam, ada yang setting loh. Gimana Day sih? in night namanya tuh, kayak misalkan di malam jadi bisa siang Oh. atau begitu masih baliknya. Oke. Malam bisa jadi malam jadi bisa Udah tua ya, udah tua teman-teman. malam bisa jadi siang, bisa jadi Jadi malam. malam, Gitu. Bisa di set. Oh, Iya. itu di apanya tuh, di editingnya apa gimana tuh? The power of lighting gitu tuh. Oh, Lighting. oke. Ih, Lighting. aku baru tahu beneran. Apalagi indoor gampang tuh di settingnya. Misalkan malam nih kita butuh pagi, asal banyak lighting bisa jadi pagi. Oh.
ternyata bisa gitu ya tuh, kita jadi nambah ilmu pengetahuan. Cuman teknisnya ribet. Cuman ribet karena Minimalisir itu sih Iya. kita. Oke. Listrik lah. Sampai-sampai kita juga minjem listrik orang ya. Listrik warga orang. dipakai datang seberapa jam. Iya. Itu listriknya boros banget gitu. Kita izin lah ya minjem listrik. Minta sih ya termasuknya listrik gitu. Di scene yang apa sih film yang mana? Sono beda lagi. Sono itu beda lagi sih. Nah Kang, tadi ada yang yang aktor terbaik Kang Sofyan ya. Ya. Boleh gak sih di-spill sedikit skillnya actingnya? Betul, setuju. Setuju Keren kan? sih, keren Kita banget. setuju. Keren Setuju. banget ya. Gak bisa. Oke. Sekarang kan Depresi Uji. enggak, basically saya kan sutradara gitu, bukan Enggak. aktor. Tapi tadi dapat loh penghargaannya. Iya, kan itu suatu fakta. Suatu fakta aja. Tim kreatif gimana? Tadi mau kieu. Tadi kan katanya setuju. Sama Ajil aja kalau mau acting yuk. Oh. Dia juga aktor. Iya, Dia bebas. aktor egois, saya aktor gusut. Gitu. Iya, boleh. Apa skripnya apa ini teh? Pokoknya skripnya kita jadi peran penculik. Kita mau menculik si teteh ini. Oh. Rencanain. Warganet tolong Berapa apa? detik Oh durasinya? ya, tim kreatif berapa menit? Masih lama gak sih kita? Masih ada. Wah, Karena- udah lama, jangan lama. Iya. 30 detik lah, 30 detik. Oke, 1 menit lah ya. Boleh. Anjay. Bebas. Oke, berarti saya jadi bos mafianya, Anda jadi kacungnya ya. Wah, kebiasaan. Oke, bentar aja ya. Oke. Bagaimana ini? Kapan kita bawa dia? Sebaiknya secepatnya saja. Pokoknya gak mau tahu. Kamu harus bawa dia hidup ke sini. Saya kira itu hal yang mudah untuk dilakukan sekarang, Bos. Kamu selalu bilang begitu. Kamu selalu bilang mudah. Tapi mana? Kamu cuma omong doang. Cut, udah ya. Udah. Masih bener. Itu sih. rada menguras tenaga ya. Iya. Gak bisa. Balelo nih kan, balelo. Cut. Gak ada skripnya balelo. Cut. Itulah. Warganet, padahal tadi tuh Kang Sofyan sama Kang Ajri itu nggak kayak briefing dulu buat kayak Iya. apa sih dialognya, tapi luar biasa. Tepuk Emang- tangan lagi. Terima kasih sudah menunjukkan. Dia Oke. tadi ketawa-ketawa emang jiwa penculik dia tuh. Iya, pas Kang Azril ketawa aku langsung ih, Wah, Takut nih. Oh, ada yang lebih takut daripada ketawa. Apa? Raw. Iya, berarti chemistry-nya emang udah ini sih udah dapat sekali Iya. ya. soalnya Ajil aktor saya. Iya. Mau disebut sutradara saya juga? Enggak bisa lah. Enggak lah. Pengen disebut sutradara balik, cina. Tidak bisa. Oh iya, sutradara saya juga. Iya. Oke, Teteh dan Ajin Kreatif ada pertanyaan gak ya dari warganet yang titip? Ada nih katanya ada yang mau tanya satu pertanyaan ke Fremograph. Oke, boleh. Boleh. Boleh lah, boleh. Silakan. Katanya gimana sih cara buat join ke komunitas film Fremograph ini, dan katanya bakal ada pelatihan fotografi rutin atau enggak? Itu satu orang yang nanya. Iya. Untuk join. Jadi kita prosesnya tuh sebenarnya belum sampai ke oprek ya. Soalnya kan ini komunitas baru berjalan 1 tahun. Kita ngembangin dari SDM internal dulu. Tapi kita ada sistem oprek, open recruitment. Iya, Itu tuh sistemnya tahapan awalnya mereka harus ikut cast and crew. Cast and crew tuh kan dalamnya ada yang mau jadi aktor, ada yang mau jadi kru, dan di situ juga ada pelatihan dan produksi film. Oke. Nah, dari cast and crew tahapan selanjutnya mereka ikut produksi kita gitu. Dan itu tuh kan perlahan ada yang apa sih
mentalnya gak kuat, bisa ya makan kita tuh menghindari orang yang FOMO buat film gitu kan. Bisa misalkan ternyata produksi film tuh capek. Iya. Wah, saya gak jadi. Sampai subuh. Bisa gitu kan. Iya. Jadi kita harus emang benar-benar real lihat mereka dulu, dipantau dulu, dimonitoring, barulah wah sini ini loyal nih, kita bawa cabutan. Kalau sekarang tuh cabutan. Yang penting mereka ikut kegiatan kita dan ikhlas, pasti kita mantau gitu. Pasti kita mantau untuk sekarang gak tahu nanti rencananya ke depan mungkin kita bakal ngadain opreknya mungkin karena kan kita juga butuh regenerasi ya. Khususnya untuk mewadahi sineas-sineas di Garut gitu. Iya. Nah, apa sih nggak sekedar mewadahi tapi kita juga ingin nguatin motivasi dan mental anak-anak yang mau terjun di dunia film gitu. Jadi ya intinya loyal sih gitu. Kalau misalkan mau buat film loyal, kalau misalkan mau ke Fremograph juga loyal gitu. Selain kreatif. Khusus harus orang Garut apa mungkin di luar Garut juga bisa? Wah, rencananya kita pengen internasional ya Jil. Pengen di Dubai. Oh, ada orang Dubai? Ada. Ya, intinya ya Fremograph tuh nggak dibatasin sebenarnya, nggak dibatasin ke Garut, bukan fremograph.grt bukan ya, .id ya, di Instagramnya juga kan .id, jadi siapapun bisa gitu. Nah, Ya, tapi dengan syarat itu tuh kita ngutamain yang apa, yang mahasiswa, soalnya wadahnya mahasiswa kecuali saya. Oke, siap. Oke. itu aja berapa kali? Tapi saya mantan mahasiswa kan, Iya. saya mantan mahasiswa. Oke, sepuh. Emang suka gini sih sama dia. Iya, dari tadi ya Dari tadi. Enggak, dari dulu sih. Oh, dari dulu. Dari dulu. Iya. Dari dulu. Oke, itu ya dicatat Kang Sofian bukan mahasiswa. Udah lulus. Iya, maksudnya. Udah lulus. Maksudnya udah lulus, bukan mahasiswa gitu ya. Oke, nah tadi ya udah dicatat ya Warginet. Terus mungkin yang mau tahu nih Kang Instagram, ada Instagram kan? Ada. Oke, apa tuh Instagramnya? Fremograph. Fremograph. Iya. So, atau di oh iya tadi ya belum sapa-sapa Warginet. Sapa-sapa dulu Warginet sama mungkin perkenalan Instagram, ajak buat follow gitu kan. Instagram Abi. Oh, Fremo. Masa depan wae mana? Top dia. Oke. Oh, masuk. Oke, kurang. Lanjut. Soalnya tos lulus. Oke, buat semua Warginet, Fremate itu nama kita. Jadi anggota Fremo itu disebut Fremate. Fremate, sahabat Premo gitu yang suka-suka sama Premo. Bisa. Ya pokoknya sobat Fremate, Warginet. Kalau misalkan kalian penasaran dengan Fremograph, kalian bisa lihat langsung Instagram kita Fremograph. Ada. Dan juga kalau kalian misalkan penasaran pengen praktik film atau misalkan nanya-nanya, kita suka ada agenda namanya Sansut. Kalian datang aja, itu umum kok. Ya umum. Di mana kan? Agendanya tuh keliling kampus, kadang ada juga di outdoor, misalkan di alun-alun, di spot-spot yang iyalah Instagramable gitu, yang enak kan buat difoto. Pasti sebelumnya dikasih tahu dulu di Instagram. Pasti ada di Instagram dan ya itu nggak dipungut biaya apapun ya, pokoknya datang kalian dapat ilmu gitu. Free ya. Ya, free. Iya, oke. Nah itu dia ya, udah langsung aja di follow untuk Instagramnya Fremograph ya biar lebih tahu. Nah Kang, untuk ini apa namanya? Untuk join kan tadi udah. Terus Instagramnya juga udah. Tim kreatif waktunya ini masih lama? Cukup. Oke. Ya. Cukup kan. Wah, kopi tiis jadi. Wah, oke, belum ngopi ya kita. Sambil ngopi dicicipin. Makasih banget ini tim kreatifnya. Wow. Itu Jadi dulu yang buat kopinya. Cicipi dulu. ada namanya di kopinya. Apa tuh? Emeg. Wah, yang buat Emeg ini mah buat tim kreatif yang namanya Emeg, makasih. Aku mah bukan, Ji. Siapa? Masa depan. Bukan Fremate. Ya, sambil aku ngopi dulu. Thank you. Jadi buat sekali lagi ya buat Warginet yang penasaran tentang komunitas Fremograph ini, bisa langsung aja di follow Instagramnya. Sama juga mungkin yang mau kerja sama Kang ya, boleh. Maksudnya tuh kayak misalkan dia tuh sama-sama dari film dari mana, terus kayak mau sharing gitu kan, iya, bisa collab. juga ya collab betul. Oh ya,
kita juga nggak sebatas filmnya, sebenarnya ada sub program kita. Jadi yang suka fotografi, desain grafis, terus animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, keaktoran, penulisan, boleh sama kita bisa join gitu. Soalnya kan di dalam film tuh banyak elemennya, nggak hanya videografi, enggak. Banyak gitu. Banyak ya. Oke, nah itu ya. Warganet, oke, tidak terasa ya kita sudah cukup lama dan cukup banyak berbincang tentang komunitas Fremograph. Sedih sekali karena harus segera berpisah, tapi tidak apa-apa, semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Harus ya. Iya, betul. Harus banget. Nah, sekali lagi Akang terima kasih sudah hadir di podcast Suara Garut ID. Sukses terus untuk Kang Sofian dan Kang Adriel juga untuk Fremograph. Makasih, sukses terus juga buat suaragarut.id. Amin. Terima kasih juga. Keren. Respect. Ini juga tempatnya enak banget ya, cozy banget guys. Buat komunitas lain, cepet-cepet datang sini. Kopinya enak, tempatnya nyaman. Yes. Udah langsung di testimoni. Oke, warganet, terima kasih juga ya buat warganet yang sudah menonton. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut di Suara Garut ID. Nah, untuk informasi juga untuk warganet yang mungkin punya informasi ataupun berita terupdate yang mau di-up di media Suara Garut, tim warganet bisa langsung aja WhatsApp ke kami di 0811220335. Nanti akan langsung di follow up sama tim redaksi kami. Oke, kan untuk menutup nih, kan Suara Garut itu punya tagline ya. Tagline-nya itu Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Nah, nanti ketika saya bilang Suara Garut, boleh ya akan bareng-bareng sama saya bilang suara Anda kami beritakan. Siap. Boleh? Siap? Siap. Oke. Siap dong. Kemana ini kameranya? Yang di Yang tengah. mana? Iya. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.